Selamat siang buat sahabat Berilis. Kali ini kita mereview untuk stok terbaru di AJS ya. Sudah lama sekali kita tidak tampil ke layar kaca ya. Tentunya buat sahabat Berilis selamat hunting dan untuk berlibur ya untuk hari ini. Kali ini kita kedatangan unit atau unit yang sudah jadi ready di AJS, yaitu bocap Jaguar Libas ya. Ini yang jadi andalan dari AJS untuk dari segi power, segi akurasi itu tidak diragukan lagi ya buat kawan-kawan. Dan ada juga yang full CNC juga, tapi ini yang produk yang semi CNC ya, untuk kawan-kawan kita kenalin. Kalau tidak kenal makanya tidak tahu ya unit-unit AJS itu produknya yang mana CNC, mana yang full CNC, seperti itu kawan. Nah, untuk perbedaan full CNC dan semi CNC ya, kalau kita amati beberapa unit dari unit di pasaran ya, seperti itu. Nah ini, nah untuk perbedaannya itu ada di spare partnya ya. Di spare partnya itu pasti ada spare part itu pasti ada nomor-nomor ya. Nomor itu nomor untuk nyetingnya ya, atau untuk waktu ngerakit ya untuk kawan-kawan. Kalau kita amati mungkin dari laras biasanya ada nomornya, terus kadang-kala ada yang di ini spare part ya rata-rata. Karena spare part di semi CNC itu untuk universal itu akan agak sulit ya, emang agak sulit, kadang ada beda. Itu pengerjaan semi CNC. Nah, kalau soal popor ya, kalau kita ngomong-ngomong soal popor itu bisa universal. Kalau popor pengerjaan semi CNC, full CNC itu bisa universal. Misalkan ya, unit ini kita oper-oper popor dari ini bisa semua. Tapi bukan berarti itu produk full CNC juga ya untuk kawan-kawan. Kalau soal popor itu bisa kita pindah-pindah dari beberapa unit di sini, misalkan ya untuk kawan-kawan. Misalkan ini jumpernya warna hijau army, mau popor warna ini bisa. Maksudnya ini bisa dilempar atau dipindah ke sini ya untuk kawan-kawan. Jadi ini bukan pengerjaan full CNC juga bisa. Kalau soal ganti popor saja bisa, semua bisa. Tapi yang jelas itu spare part ya. Spare part semi CNC dan full CNC itu bedanya itu tidak bisa universal. Kalau semi CNC ada beda selisih, biasanya itu seperti itu. Karena kita mengalami sendiri, itu dari tusuk peluru biasanya ya Mas Bos. Dari tusuk peluru ini biasanya langkahnya beda. Produk yang satu dengan produk yang satunya lagi, dengan produk yang satu lainnya lagi itu akan berbeda-beda. Itu pengerjaan semi CNC atau manual. Nah, kalau full CNC itu akan sama semua, dari produk pertama sampai semua, istilahnya ratusan produk itu sama semua. Meskipun sudah tidak di produk, kita produk kembali itu akan sama kembali karena programnya di komputer itu masih sama. Nah, kalau semi CNC kan tidak ada program di komputer kawan-kawan ya. Kalau kita amati kan dia main skate mat seperti itu. Jadi pengerjaannya tentunya akan bedanya di situ, di spare part. Untuk membedakan mana CNC, mana semi CNC. Nah, untuk loader samping atau RCNC sekarang ya, loader CNC atau yang bisa disebut sekarang itu RCNC. Nah, RCNC itu hanya membuat pola saja, membuat pola luar. Nah, sedangkan mesin CNC seperti apa Mas Haris? Nah, kalau full CNC mesinnya itu bisa membuat dari nol ya, dari nol bahan ini bisa langsung jadi. Misalkan pengeboran, pengedratan semua itu langsung dari mesin. Jadi turun chamber itu langsung jadi. Seperti itu Mas ya. Jadi chamber ini misalkan kita membuat dratnya M21, itu akan sama semua M21. Terus poinnya laras juga pasti akan tegak lurus. Untuk semi CNC juga sama, tergantung pengerjaan ya untuk kawan-kawan. Kalau kita amati unit ya, pengerjaan semi CNC dan full CNC untuk segi tegak lurusnya laras. Ini tergantung dari si yang memproduksi atau si yang
ini ya, maksudnya yang pengeboran pertama untuk memproses chamber ya Mas Bos ya. Jadi jangan salah mengartikan full CNC itu bagus, ya tetap ada trouble. Bagus sekali misalkan, paling oke, paling jos, tidak sama. Semua tergantung dari si yang pekerjanya itu tadi atau karyawannya itu tadi. Full CNC kalau karyawannya trader juga akan sama, hasilnya juga sama. Istilahnya gagal produk. Nah, untuk tegak lurus laras ya misalkan. Ini kalau kita lihat dari posisi tabung tegak lurusnya ini sudah kelihatan banget. Kalau kita lepas cincin aja, kalau emang pengerjaan semi CNC itu bagus, tegak lurus juga sama seperti full CNC. Tapi toleransinya CNC itu emang bagus, maksudnya settingan komputernya dan mesinnya juga ya Mas Bos ya, bukan hanya settingan bagus tapi mesinnya sudah kocak mungkin ya. Namanya juga mesin CNC itu beda-beda konsep, beda-beda step. Ada yang toleransinya tinggi, ada yang toleransinya sudah hampir istilahnya apa ya, mau rusak mesinnya. Kalau kita amati beberapa unit di semua Indonesia ya tentunya untuk sahabat Bediles, itu pasti ada. Yang sudah tahu itu biasanya yang sudah pernah memproduksi banyak atau ratusan unit lah dari satu program, itu pasti ada beberapa unit yang tidak pas, atau bahkan kita rakit itu laras bisa ke bawah mungkin bisa, atau naik ke atas, atau bahkan kalau kita lihat dari posisi atas seperti ini ya, dari atas ini larasnya bengkok ke sini atau bengkok ke sini seperti itu. Tapi ya itu parah banget ya, menurut saya itu parah banget. Garapan kayak gitu itu ya nggak patut dijual, mending dirosokin aja kalau menurut saya ya. Karena kalau di AJS tentunya untuk produk seperti itu tentunya kita gagal produk, daripada kita jual juga nggak patut ya. Intinya kita lihat-lihat aja nggak pas ya, apalagi kita jual seperti itu bosku. Jadi produk-produk di AJS kita tentunya akan bersaing di pasar untuk kawan-kawan ya, yang mau kualitas bagus, mau yang kualitasnya sesuai dengan harganya, yang murah-murah ya banyak sekali. Tapi ya disesuaikan dengan harga dan kualitas itu pasti sesuai bosku. Dan untuk bolo-bolo ya, untuk unit CNC juga masih proses di PT AJS sendiri. Dan ini kita review buat kawan-kawan yang cari unit Jaguar Libas. Nah, ini Jaguar Libas ini powernya sudah banyak yang merasakan. Kalau loyo ya bilang aja Mas AJS ini powernya kok loyo, kayak kurang bertenaga, kurang jamu Mas AJS. Nah, seperti itu. Dari mana posisi-posisi unit yang kurang bertenaga ya? Tentunya kalau di AJS kurang bertenaga aja langsung tak kasihkan Mas Genong. Ini Mas Genong loyo kurang bertenaga seperti itu. Jadi kita tes itu kita sesuaikan power dan akurasinya. Kalau powernya oke, pasti akurasinya itu gampang. Intinya paling tidak kesulitan di ini ya, laras ya untuk sobat Bediles. Karena tes akurasi nembak lubang itu ya tidak hanya dar-dor ya. Tentunya pakai metode ya, kita memakai larasnya yang bagus. Cara kita memasukkan peluru juga ya sama bosku ya. Barang apa yang kita masukkan itu bagus, hasilnya loncatan itu pasti akan bagus ya. Kalau kita masukkan barangnya rusak ya, akhir hasilnya barang yang keluar itu ya sama, rusak, nggak sesuai target, seperti jadikan rusak atau ngaca, seperti itu bosku. Jadi kita logika saja, kalau kita pakai unit itu tidak asal dar-dor mau bagus ya, itu Mas Bos. Jadi di AJS itu semua kita tes itu real, atau kita videokan satu persatu itu memang nembaki lubang peluru. Meskipun jarak tembak 25 meter bisa dicoba sendiri. Kalau laras ini tidak bagus, otomatis akan menumpuk laras yang banyak. Nah, kalau di AJS simpel ya bos ya, yang sudah pernah atau yang sudah mencicipi unit di AJS tentunya sudah tahu karakter unit AJS seperti apa, seperti itu bosku. Dan tentunya barang sampai ya tidak kesulitan soal akurasi ya masih ya. Tentunya kalau akurasi itu akan, kalau tidak tidak biasa
tes akurasi itu kesulitan banget. Gonta-ganti peluru, alah ngasih bingung. Ternyata larasnya yang koplak, bisa terjadi. Kadang ada yang larasnya bagus, tapi pelurunya ngawur ya malah saya tambah koplak masih. Nah, seperti itu bosku ya. Jadi tidak gampang dan tidak mudah juga. Saya juga sama bosku, semua tetap belajar pada intinya seperti itu. Jadi kita di sini tuh sama-sama belajar. Yang penting kita usahakan buat sobat bedilis itu cari unit yang sesuai budgetnya, terus sesuai dengan kualitasnya, dan sesuai dengan keinginannya. Maksudnya dalam arti beli unit boleh murah, tapi yang penting yaitu tadi puas dipakai bosku. Ya, daripada kita beli murah tidak pas dipakai kan nggak enak juga, seperti itu bosku. Ini yang produk semi CNC atau RCNC sekarang dengan harga promo murah meriah ya mas bos ya, dengan promo yaitu 3.300.000. Kita dapat bonus juga masih ya, dapat bonus, ada tas, ada magazin, ada STKS juga masih. Nah ini ada tas ya, ada tas, ada magazin sudah tak sediain, ada peredam juga ya untuk kawan-kawan. Nah untuk mau pasang regul bisa, mau laras pendek tinggal request, mau pakai Misumi wes tinggal bengok ya, atau tinggal teriak Mas AJS saya minta full Misumi, mau pakai regul, mau pakai plenum, larasnya pendek, tidak pakai laras juga bisa, atau bahkan larasnya ya emang pendek ya, bugel ya, maksudnya seperti itu bosku. Nah tinggal apa, pesan ke admin kita ya. Admin kita itu ada dua, yang satu di AJS Review itu ada adminnya, dan AJS sendiri ya, itu masih. Dan untuk unit-unitnya langsung kita kupas tuntas ya soal spek ya mas bosku. Ini menggunakan trigger mat ya mas bos ya. Mas Doer silahkan langsung agak-agak ke depan sedikit, barangkali sahabat bedilisiku yo kurang jelas trigger mat ya. Kalau trigger mat itu orang met-metan, nek mat itu bulan sabit. Tentunya trigger ini itu single bacok. Di sini juga ada penyetelan baut set lever, bautnya baut ini ya mas bos ya, single bacoknya atau single trigger ya. Kalau di single tool itu meledak, kalau terlalu single juga nggak enak. Nah dikendorin sedikit itu pasti tidak terlalu single. Nah kalau kurang single dikencengin sedikit ya mas bos ya. Ini ada untuk apa, penyetelan, dan ini juga menggunakan safety trigger mas bos atau safety locknya. Terus di sini manometernya di extension valve ya mas bos ya, tentunya kita menggunakan extension valve. Ini pengisian mini coupler, side lever sudah tersedia mas bos ya. Ini yang side levernya di kanan saja ya mas bos, kalau cancel kokang ini bisa kanan kiri. Untuk rel chamber kita menggunakan yaitu rel Picatinny masih. Nah, kita menggunakan rel Picatinny itu lebih kuat, lebih kokoh dan presisi ya untuk kawan-kawan. Jadi kita tidak menggunakan, jarang sekali sekarang saya menggunakan rel 11 masih. Nah untuk stok-stoknya langsung disimak ya mas bosku ya. Untuk chambernya ini ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ini popornya tombol ya. Kalau yang atas sendiri ini popor AWP, ini juga AWP ya. Ini AWP Army. Kalau ini AWP yang natural ya untuk kawan-kawan. Ini chambernya hitam. Nah ini juga bisa universal ya popornya. Mau merah ini ke Army bisa, tinggal ganti popor itu pasti akan sama. Ini bukan produk CNC, tapi kalau hanya untuk lempar popor itu akan bisa gampang kita pindah-pindah popor. Nah kalau pindahnya itu set lever kayak gini ya, kalau CNC itu tak kasih ada warna merah, warna biru, warna ungu. Jadi nah ini itu bosku, yang semi CNC itu jarang sekali yang dibikin ada yang merah ya. Ya kadang-kala ada. Tapi seperti itu kalau kita minta warna hitam pasti dia akan kesulitan, pasti tidak ada stok atau stoknya cuma itu ya mas bos ya. Karena apa, kalau diganti biasanya itu beda ukuran itu juga bisa. Itu hanya apa ya ngaran ini stang set lever ya, kalau orang bilang ini stang set lever. Ini kalau semi CNC itu kalau kita minta warna merah atau warna biru, nah itu pasti tidak bisa. Saya juga sama. Ini pengerjaan semi CNC tidak bisa untuk kita oper-oper untuk seperti ini, nggak bisa. Daripada kesulitan,
kalau kita paksain bisa, tapi ya hasilnya kurang maksimal ya untuk kawan-kawan. Nah kalau CNC itu beda lagi, pasti bisa, mau spare part Mas Aris ini, Mas Aris itu, Mas ini, itu bisa semua. Kalau CNC saya sanggup, karena apa? Spare partnya mudah atau sama poinnya. Jadi di situ ya Mas Bos ya. Nah untuk sobat breeders yang sudah order di AJS itu pasti sudah tahu ya. Kemarin banyak sekali untuk taktikal Red Bull Libas ya untuk kawan-kawan. Nah itu banyak sekali yang minta adapternya warna ungu, warna biru. Nah itu adapter. Ada set drivernya juga minta warna full hitam, ada yang merah-merah, ada yang ada situ. Terus ada juga adapter depan juga sama. Sampai trigger juga minta warna ini, itu sama Mas Bos ya. Jadi saya bisa karena prosesnya CNC pasti sama. Jadi kita lempar ke sana, lempar ke sini, lempar, pokoknya jangan, yang penting jangan dilempar ke sahabat bediles ya, kasihan. Nah untuk kawan-kawan seperti itu ya. Kalau kita membedakan CNC sama semi CNC atau yang dikatakan sekarang itu RCNC itu seperti itu. Jadi kita kita pernah mendapatkan produk-produk itu seperti itu. Kadangkala juga ada plus minusnya bosku ya. Ini produknya yang ini yang warna hijau army ya Mas Doer ya. Tinggal dilihatin Mas Doer untuk unitnya. Ini warna hijau army sangat bagus sekali. Ini yang warna merah, yang warna biru, ini harganya sama semua. Terus ini juga sama ya. Ini yang suka warna hitam seperti ini yang saya pegang kawan-kawan. Ini mantap sekali untuk produk-produk di AJS. Ini untuk akurasi garansi. Ngaca tak ganti ngono ya bos ya. Jadi lebih gampang, ngaca saya ganti unitnya larasnya. Dan ini ada peredamnya juga ya bos ya. Ini ada peredamnya, ini ada tutup pelindung drat peredam. Jadi ini bisa dipakein peredam. Ini tinggal buka untuk tutup drat peredam. Bukannya ini mana drat peredamnya Mas Aris. Nah di situ ya. Nah ini kalau mau pesen kayak tabung komposit bisa, tabung 300-200 cc semuanya bisa, tinggal kita ganti tabung. Terus minta bogel juga bisa ya, misalkan laras 30, 35, 40 seperti itu bisa semua. Jadi kita antar sesuaikan pesanan sahabat bediles masing-masing. Yang penting kita tes, kita proses. Oke, terima kasih Mas Bosku ya. Salam satu laras pokoknya buat kawan-kawan yang sudah mengikuti channel Aris Jaspo dari dulu hingga sekarang ya. Untuk kawan-kawan terima kasih banyak kepada sahabat bediles yang sudah order, yang sudah mampir di channel AJS Review atau di AJS Aris Jaspo sendiri ya untuk kawan-kawan. Dan tentunya di sini juga melayani COD dan non COD ke seluruh Indonesia untuk sobat bediles. Dan semua itu unit yang diorder juga kita tes satu persatu sebelum berangkat atau kita kirim ke sobat bediles. Oke, terima kasih bosku ya. Untuk kali ini AJS keluar ya untuk kawan-kawan. Biasanya saya itu di sana di PT untuk meninjau produk full CNC-nya untuk kawan-kawan. Oke, terima kasih masih. Salam satu laras, salam one shot one kill ya. Bolo-bolo sobat bediles. Kalau ini ada promo juga ya, kalau ambil banyak tentunya sudah tahu ya, pasti dapat bonus tambahan dari AJS. Tentunya entah itu topi, entah itu baju AJS seperti itu ya. Jadi sudah banyak sekali yang kita kasihkan, dan kedepannya kita juga sudah memproduk atau memproses untuk bonus-bonus tambahan buat sobat bediles. Oke, terima kasih, itu informasinya masih. Oke, salam satu laras, salam satu hobi, salam one shot one kill dari channel Aris Jaya Sport. Buat sobat bediles, kali ini kita mencoba pesanan dari Mas Edi Sutresno dari kota Sekadau Hilir. Pesanan itu bocah efek Jaguar ya. Ini efek Jaguar Libas. Ini larasnya minta 65 cm dan ada grafir di tabung Mastris WD. Kita mencoba menggunakan peluru Hercules untuk dicoba akurasi, yaitu nembak lubang. Kita mencoba untuk tes akurasinya di sini ya untuk sobat bediles. Ini tes unit Mas Edi Sutresno. Kita mencoba beberapa kali tembakan, yaitu nembak target lubang. Ini kecil sekali masih. Ini saya coba menggunakan Hercules. Oke, masuk lubang ya. Ini lama-lama ntar kelihatan menghitam. Ini hasilnya tadi sudah masuk.
masuk lagi ya. Wah, ngeri banget, akurasinya bagus. Ini kita coba lagi, ini kuat sekali bosku. Oke, masuk lagi ya. Ini buat lomba siap, hunting siap ya, pokoknya serba siap bos. Ini akurasinya bagus. Mantep banget, jos giros. Ini kecil banget, terkecil ya, satu lubang Salome masih. Ini menggunakan yaitu peluru Hercules yang saya pakai, dadar tapi hasilnya tidak ada yang keluar sama sekali. Mantap. Ini bocap efek Jaguar Libas untuk kawan-kawan ya. Rekomendasi buat sobat bodiles, cari unit itu jangan dilihat harganya, jangan dilihat variasinya ya, dilihat itu rasa unitnya. Mantap sekali, mantap. Ini unitnya mantap banget bos. Kalau kita tidak menggunakan yom itu kecil sekali. Kalau menggunakan yom baru kelihatan ya, karena targetnya di sini itu target nembak lubang peluru. Ada harga, ada kualitas. Harga murah ya kualitasnya murahan, harga yang standar kualitas ya harganya harga kualitasnya juga mantap. Kalau misalkan ngaca itu pasti ada tembakan atau keluarnya peluru, pasti ada. Kalau larasnya tidak bagus itu akan banyak sekali laras yang dikoleksi ya. Di sini tuh nembaknya lubang peluru, bukan nembak kaleng peluru. Mantap, meskipun jarak tembak 25 meter tidak masalah. Yang penting itu ngaca tidak. Kalau ngaca ya ngapain juga nembaknya jauh-jauhan ya. Targetnya juga tidak mungkin kecil, pasti besar. Karena kalau jarak tembak jauh, kalau targetnya kecil, itu jarak pandangnya itu loh bos, itu sangat ngeblur kepiye loh bos. Kalau di sini metode atau nembaknya itu lubang. Nah kalau targetnya 40 meter meski itu pakai target kaleng peluru, mungkin dicendel-cendelin atau black shank dibuletin terus dicendelin ya, pasti kayak gitu. Karena apa? Karena targetnya semakin jauh itu, kalau kecil itu tidak mampu mata kita untuk melihat, pasti ngeblur. Ini unit yang dipesan dari Mas Edi Sutrisno. Ini ada grafir di tabung ya Mas Tris, ntar di grafir. Ini larasnya baru dipasang 65 cm. Ini ada serobongnya, ada cincinnya, ntar dipasang juga. Dan ini tabungnya 500 cc, chambernya monoled ya. Ini pengerjaan semi CNC atau RCNC ya, bukan full CNC tapi RCNC. Nah kawan-kawan cari unit seperti ini ya, bukan full CNC tapi RCNC, karena spare part seperti RCNC ini kalau saya lempar-lempar atau saya oper dengan chamber RCNC juga pasti ada beda jatuhnya poin, itu pasti ada. Nah berbeda dengan full CNC. Full CNC itu rata-rata menggunakan partnya juga stainless, wearnya Misumi ya, semua berkualitas. Dan ini manometer di rotation velg, triggernya sensitif banget, ada safety triggernya juga. Terus ini cancel kokang selang power ya, popornya ini popor klasik terbaru. Dan untuk tarikan ini, tarikan set lever, posisi menembak seperti ini. Kalau tidak jadi ada cancel, ada safety trigger ya. Dan ini pengisian mini coupler dari semua jenis pompa sama. Untuk rel atas ini memakai rel pikat ini ya, atau rel 22, cengkraman lebih kuat. Terus presisi dapat, terus tegak lurusnya juga dapat. Nah kalau rel 11 saya jarang bikin ya, karena cengkraman terlalu kecil 11 mili. Kalau ini 22, jadi cengkraman mountingnya itu lebih kuat, lebih presisi, mantep banget. Ini pesan dari Mas Edi Sutrisno dari Kota Sekado Hilir, akurasinya jos gandos. Ini maksimal pressure kita anjurkan yaitu 2800 PSI, dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI. Ada beri pompa kembali. Oke, terima kasih Mas. Salam satu laras, salam one shot one kill dari channel Aris Jaya Sport. Selamat siang buat sobat bodiles. Kali ini kita mencoba pesanan dari Mas Supriyadi dari Kota Sleman DIY Pakem. Pesanan yaitu Marauder Titan, ada grafir di chamber John apa gitu, John Lolur apa John Lentur gitu. Ini pesanan ke daerah Sleman DIY ya, DIY Yogyakarta. Kita mencoba untuk tes unitnya dulu. Pesanan dari Mas Supriyadi yaitu Marauder Titan. Kita coba di sini. Ini kita coba yaitu nembak lubang menggunakan Hercules ya. Kita coba Hercules untuk nembak satu target ini. Kita lihat akurasinya. Posisi perkenaan di bawahnya tipis.
Kita coba beberapa kali tembakan. Masuk lubang ya, posisi di bawah tipis, akurasinya di bawahnya dari target. Masuk lagi ya bos. Wah, ngeri banget. Ini menggunakan peluru Hercules. Ini sudah menghitam di posisi bawah. Nah ini mas bos, kita cek kembali beberapa kali kencerotan. Ini mas bos yang sudah kelihatan menghitam banyak sekali. Ini mas bos ya, dar itu udah ngisor sidik. Di bawahnya sedikit dari bidikan. Nah ini akurasinya tadi dar itu ning kene bos. Ini bidikan pertama saya di sini ya, dan akurasi saya lihat itu di bawahnya tipis banget. Ini menggunakan yaitu peluru Hercules. Kita selalu menggunakan yum besar. Kalau tidak menggunakan yum ya kecil. Ini paling besar dari kelingking bosku. Ini tes akurasi. Ini pesanan dari Mas Supriyadi dari kota Sleman DIY. Akurasinya bagus. Menggunakan itu peluru Hercules yang saya pakai buat nembak target, yaitu lubang peluru. Untuk pesanan dari Mas Supriyadi. Ini hasilnya tadi ya bos, dar itu di sini hasilnya sudah kelihatan. Akurasi kalau ngacak tidaknya seperti itu bosku. Kalau ngacak tidak bisa masuk lubang itu pasti, meskipun jarak tembak 25 meter. Ini pesanan Mas Supriyadi, langsung kita proses ya. Dan ini ada grafir nama di unitnya. Ini John Lentur apa John Lelur ya. Ini mas bos, langsung kita uji coba nembaki lubang peluru. Kepanjang laras 60 cm, terus tabungnya Titan OD38, manometer di posisi depan, jambernya jamber New Picat ini atau memakai mounting rail 22, cancel kokang, selang power, triggernya sudah tersedia. Untuk powernya klasik ya, sangat bagus, mantap banget. Dan ini tarikannya set lever ya, posisi menembak seperti ini. Kalau tidak jadi di sini ada cancel, di sini ada safety trigger. Dan ini pengisian mini coupler ya, dari semua jenis pompa sama. Ini unit Libas, mantap. Yang tabungnya titanium ya bos ya. Ini ada grafir, langsung kita grafir sesuai dengan pesanan dari Mas Supriyadi dari kota Pakem Sleman DIY. Untuk maksimal pressure 3000 PSI ya, dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI harus dipompa kembali. Oke, terima kasih masih. Salam satu laras, salam buat satuan bil dari channel Laris Jaya Sport. Selamat pagi buat sobat bilas. Kali ini kita mereview pesanan dari Mas Muhammad Wahyudin dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Taweli ya, Palu. Pesanan itu marauder Libas tabung titanium ya. Kita mencoba dulu untuk tes unitnya Mas Muhammad Wahyudin. Kita mencoba yaitu tes menggunakan peluru Hercules. Kita uji coba dulu di sini untuk pengetesan jarak tembak 25 meter. Untuk uji coba akurasi yaitu nembak lubang. Ini tembakan pertama ya. Kita mencoba yaitu menembak kembali beberapa kali tembakan untuk kawan-kawan sobat bediles yang cari unit akurasi garansi full ya. Kita mencoba yaitu tes nembaki lubang peluru. Kita menggunakan single shot ya, karena nembaknya lubang peluru. Jadi kita usahakan peluru itu masuknya bagus. Nah ini hasilnya, kita coba kembali beberapa kali tembakan yaitu target nembak lubang peluru. Ini seperti orang lomba juga bos, jadi menggunakan single shot ya. Ini mas bos ya, sudah masuk satu. Posisi akurasi di bawahnya sedikit dari bidikan. Nah ini mas bos ya, kelihatan lagi. Kita coba kembali. Kita coba untuk nembak lagi. Ini sudah menghitam lagi.
Ini tinggal zero ke bawah sedikit dari bidikan. Ini menggunakan peluru Hercules. Ini Mas Bos ya, sudah menghitam posisi akurasi. Di bawahnya tipis banget. Ini kalau menggunakan menggunakan single shot bagus, tentunya pakai magazin juga sama ya, karena magazin itu harus disetting dulu. Kalau peluru tidak ada yang bentur atau tidak ada yang rusak, itu pasti hasilnya bagus. Nah ini Mas Bos ya, hasilnya dadar-dadar sudah kelihatan. Jadi tes akurasi itu tidak harus langsung pakai magazin ya. Nah dilihat dulu tasnya itu nembak apa gitu ya Bos ya. Rata-rata kalau untuk nembak lubang itu menggunakan single shot, seperti orang lomba juga. Ini hasilnya di bawah dari bidikan ya. Akurasi menggunakan yaitu peluru Hercules. Ini bidikan pertama dan akurasi pas di bawahnya. Ini menggunakan peluru Hercules. Jadi sudah menghitam di sini. Nah ini menggunakan zoom besar ya. Kalau tidak menggunakan zoom atau zoomnya kecil ya, ini perkenaan juga kecil banget. Nah, malah belum kelihatan jelas ya, karena masih pagi. Nah ini Mas Bos ya, kelihatan seperti ini. Ini sudah kelihatan posisi akurasinya. Menggunakan peluru Hercules ya. Dadar-dadar itu di sini tadi. Ini hasilnya tadi. Ini bidikan di atas dan akurasi pas di bawahnya, menggunakan yaitu peluru Hercules. Ini unit yang dipesan dari Mas Muhammad Wahyudin dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pesanan itu marauder libas tabung titanium ya, OD38. Untuk tesnya kita menggunakan peluru Hercules dan kita menggunakan single shot karena nembaknya juga lubang peluru, jadi kita usahakan peluru itu tidak rusak. Kalau magazin itu menyesuaikan, kalau ini akurasi sudah dapat tidak ngacak, itu pasti kita tes dengan menggunakan magazin. Kalau magazin ngacak berarti magazin masuknya peluru itu ada bentur, jadi kita setting lagi magazinnya, kita pasin ya. Jadi kalau kita masukin lagi kok bagus, nah itu baru settingan yang tepat. Jadi kita setting itu tidak langsung memakai magazin ya, karena kita nembaknya juga lubang peluru, jadi kita usahakan peluru itu tidak rusak atau tidak luka ya pada saat kita masukkan, seperti itu. Jadi ada cara-cara pemakaian untuk pengetesan akurasi laras, bukan hanya dadar hasilnya mau bagus tidak ada ya, pasti harus ada cara-cara pemakaian yang benar. Jadi orang lomba juga sama ya, yaitu menggunakan single shot. Karena apa? Mengupayakan akurasi itu akurat ya, keluarnya peluru itu bagus, hasilnya juga pasti bagus, seperti itu bosku. Kalau memakai magazin itu dia pasti akan berpikir kalau ada loncatan, karena magazin itu kadang peluru ketekan magazin itu luka sedikit, nah kita masukkan seperti itu, jadi hasil luka sedikit itu dia akan tidak seimbang, seperti itu bosku. Jadi kita simak itu yang cerdas, yang cerdik, yang lebih pintar lagi ya, jangan mengandalkan emosi ya, maunya bagus tapi pemakaiannya ngawur, nah itu emosi ya. Jadi kita harus pemakaian itu menyesuaikan, kita pakai seperti apa unitnya, karena ini benda mati ya, bukan benda yang punya pikiran, seperti itu. Yang punya pikiran itu yang mengandalkan yang menembak ya. Jadi seperti itu bosku. Jadi unit ini melontarkan apa yang ada harus dilontarkan, bagus ya hasilnya bagus, jelek ya hasilnya jelek, seperti itu bosku. Dan ini tabungnya titanium ya, D38, panjang laras 60 cm, larasnya baja seamless. Untuk manometer di posisi depan, untuk yang sekokang sudah tersedia. Setelan power ini mampu buat bikin maupun semil game juga bisa. Untuk prosesnya ini proses semi CNC ya. Dan untuk relnya atas ini memakai rel Picatinny, lebih kuat, lebih kokoh ya. Emang lebih kuat banget untuk cengkraman dari mounting teleskop. Jadi tidak mungkin goyang karena ini presisi banget. Dan untuk safety-nya sudah tersedia. Terus popornya ini jenis kayu sungke ya, sangat bagus sekali. Dan untuk tarikan ini tarikan set lever, posisi menembak seperti ini. Kalau tidak jadi ada cancel, ada safety trigger, pengisian mini coupler dari semua jenis pompa sama. Untuk sobat brillies ini akurasi unit yang dipesan dari Mas Muhammad Wahyudin ya. Jadi pemakaiannya kita sesuaikan rekomendasi yaitu peluru Hercules tadi. Oke, terima kasih Mas Muhammad Wahyudin. Untuk maksimal pressure 3000 PSI untuk pemakaian, dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI harus dipompa kembali. Oke, terima kasih bosku. Salam satu laras, salam one shot one kill dari channel Laris Jaya Sport. Selamat pagi buat sobat brillies.
Kali ini kita mereview pesan dari Mas Maumar Kadapi dari kota Sinar Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kita tes dulu ya Mas Bos, menggunakan yaitu peluru Hercules ya. Ini Marauder tabung dural. Kita tes dulu menggunakan yaitu mencoba peluru Hercules. Ini kita uji coba yaitu nembak lubang. Di sini ada lubang satu ini ya. Saya coba dulu jarak tembak 25 meter menggunakan peluru Hercules. Oke, masuk. Kita mencoba kembali untuk beberapa kali tembakan. Oke, masuk lagi. Kita mencoba kembali masih. Di sini mencoba yaitu berikan satu atau kita mencoba bidik lubang. Oke, masuk lagi ya. Ini akurasinya bagus. Peluru rekomendasi yaitu peluru Hercules. Oke, lubang lagi ya. Ini sudah posisi menghitam. Ini unit yang dipesan dari Mas Maumar Kadapi ya. Nah ini Mas Bos ya, dadar sudah kelihatan menghitam. Ini posisi akurasi menggunakan peluru Hercules. Kita mencoba beberapa kali tembakan yaitu tes akurasi nembak lubang peluru, dan hasilnya mantap sekali kawan. Ini hasilnya tadi ya, dadar. Ini posisi akurasinya. Ini kelihatan besar karena kita menggunakan yaitu zoom besar, karena tembakan atau targetnya itu kekecilan ya, terlalu kecil. Jadi kita menggunakan metode yaitu zoom besar, karena kalau ada loncatan peluru itu akan kelihatan. Nah ini tadi ya Mas Bos ya, titikan itu ada dua, di sini satu, terus di sini satu. Saya tembak yang satu ini, hasilnya masuk lubang semua, hasilnya mantap. Ini pesan dari Mas Maumar Kadapi dari kota Sinar Peninjauan, Ogan Komering Ulu. Pesanan itu rekomendasi menggunakan peluru Hercules. Ini unit yang dipesan dari Mas Maumar ya. Untuk pesanan itu Marauder Libas OD38. Untuk unitnya yaitu warna hijau army ya. Ini warnanya hijau army, kalau kena sinar emang kelihatan agak mencoklat ya, tapi warnanya hijau army. Untuk panjang laras yang kita pakai itu 60 cm, memakai serobongnya OD19, larasnya baja seamless ya. Semua memakai laras baja seamless pilihan. Tabungnya Duralde 38 manometer di posisi depan. Terus ini memakai mounting rail 22 atau memakai mounting rail Picatinny, lebih kuat, lebih presisi tentunya bosku ya. Kita selalu menggunakan rail Picatinny, lebih kuat untuk cengkraman teleskop atau cengkraman mounting tele. Setelan power, cancel kokang bisa kanan kiri, sensitifnya trigger sudah tersedia dan ada safety triggernya juga. Ini popornya kayu sungke ya, sangat bagus sekali. Untuk tarikan ini, tarikan set lever, posisi menembak seperti ini. Kalau tidak jadi ada cancel, ada safety trigger. Pengisian semua menggunakan mini coupler ya, dari semua jenis pompa sama untuk sobat bediles. Ini unit yang dipesan dari Mas Maumar Kadapi. Akurasinya bagus, menggunakan yaitu peluru Hercules. Ini rekomendasinya Hercules bosku. Untuk maksimal pressure kita anjurkan yaitu 3000 PSI ya untuk pemakaian, dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI harap dipompa kembali. Oke, terima kasih masih. Salam satu laras, salam one shot one kill dari channel Waris Jaya Sport. Selamat siang buat sobat bediles. Kali ini kita mencoba pesanan dari Mas Lim Sui ya, dari kota Bolaang Manggodo Timur. Ini pelanggan lama dari Mas Lim Sui ya, ke daerah Sulawesi Utara. Ini pesanan itu bullpup wheelcat, terus ada grafir ya. Ini grafir nama di unitnya. Ini bocah wheelcatnya tabung 460 cc. Ini unit langsung kita uji coba tes yaitu nembak target lubang. Seperti biasa kalau di AJS untuk pengetesan akurasi kita uji coba dulu.
untuk kita pakai ya. Jadi kita uji coba, yaitu target lubang. Kita bikin bidikan satu dulu di sini. Ini bidikan pertama saya. Ini saya akan coba untuk tembak ulang beberapa kali untuk melihat hasil akurasi laras. Ini unit yang dipesan dari Mas Lim Sui ya, dari kota Bolaang, Manggado Timur. Ini kita uji coba dulu, masih nembak lubang peluru. Posisi perkenaan di bawahnya tipis banget ya, hampir masuk. Saya lihat tipis sekali di bawah. Kita mencoba beberapa kali. Masuk lubang di bawah ini Mas Bos ya. Nah, ini sudah kelihatan 2 peluru masuk. Kita mencoba kembali, masih. Ini akurasinya bagus. Lubang lagi ya. Akurasinya mantap kawan, jos gandos kawan ya. Buat nembak lubang kawan. Ini tinggal jero tipis banget di bawahnya sedikit. Lubang lagi ya Mas. Wah, ngeri banget akurasi. Ini unit yang dipesan Mas Lim Sui. Dar sudah masuk semua. Ini akurasinya masih, wah ngeri banget ini. Akurasi kok enak tenan bos, kayak nembaki kaleng peluru. Ini targetnya sudah kelihatan ya, target nembak lubang. Terus akurasi masuknya itu di posisi bawah. Dari pertama itu di bawahnya sedikit dari bidikan. Ini menggunakan peluru rekomendasi Hercules. Ini bidikan pertama saya dan akurasi itu di bawah. Kalau kita jerokan itu tinggal turunin sedikit saja sudah dapat akurasi. Tapi saya melihat dulu akurasi satu target ini itu larinya kemana. Kalau ke sini semua berarti lubang Salome. Kalau berbeda-beda jatuhnya, nah di situ kembali lagi kita pakai laras ya. Larasnya itu bagus apa tidak. Kalau tidak bagus buat nembak target itu pastinya tidak masuk satu target kayak gini. Berbeda-beda jatuhnya peluru, itu namanya tes akurasi nembak lubang atau pengetesan unit ya. Nah ini powernya keras. Ini powernya keras Mas ya. Ini buat bigim kayaknya ya siap juga, ini powernya keras banget soalnya. Ini yang saya gunakan power yang sedang, tapi masih cukup lumayan keras untuk power yang dihasilkan Wheelcat 460 cc. Untuk kawan-kawan sobat bres, ini masih untuk panjang laras yang kita pakai itu 60 cm ya. Ini tadi hasilnya dador itu di sini Mas Bos. Ini unit yang dipesan dari Mas Lim Sui ya, dari kota Bolaang, Manggado Timur. Akurasinya ngeri banget. Untuk bocapnya bocap bullpup Wheelcat ya, untuk kawan-kawan. Jambernya jamber monolight, manometer sudah tersedia. Kalau misalkan mau dipasang regul tinggal pasang di sini ya. Ini dratnya PNP. Ini ada sandaran pipi, saya lepas karena untuk melihatin ini ya. Untuk penyetelan set lever itu dari sini. Dan ini panjang laras 60 cm. Terus ini serabongnya OD22. Tabungnya 460 cc. Untuk rel atas memakai rel Picatinny ya, lebih kuat, lebih kokoh dan lebih presisi tentunya bosku. Kita selalu menggunakan rel Picatinny ya. Cengkraman mounting telenya ini lebih kuat. Dan untuk tarikan ini Wheelcat ini posisinya di sini ya Mas Bos ya. Ini posisi menembak. Dan ini ada safety trigger ya. Ini seperti ini safety, tidak menembak. Di sini akan menembak. Nah ini Mas Bos ya, ini cancelnya juga bisa. Terus pengisian Mini Cooper ya untuk sobat bediles. Ini akurasi sangat bagus sekali menggunakan yaitu peluru rekomendasi dari AJS, yaitu peluru Hercules. Ini hasil unit pesanan dari Mas Lim Sui dari kota Bolaang, Manggado Timur ya, Sulawesi Utara. Ini pelanggan lama juga, order langsung di AJS ya. Kemarin juga order, terus ini juga order kembali karena sudah merasakan unit di AJS dari segi akurasinya ya, akurasi tembus masih ya, tembus nembak lubang peluru mantap. Ini kita uji coba yaitu menggunakan peluru Hercules ya. Ini rekomendasinya memakai Hercules. Jadi sahabat bros pakainya yang rekomendasi, jangan yang tidak direkomendasi dari AJS, itu akan kesulitan ntar masih. Kalau tidak terbiasa tes akurasi itu akan kesulitan.
Nah, kalau sudah terbiasa tidak masalah, mau ganti peluru tidak masalah. Yang penting pada dasarnya kita cari itu yang terbaik. Nah, bukannya yang terjelek ya, atau yang terngacak ya untuk sobat pediles. Ini pesanan langsung berangkat ke daerah Bolaang, Manggoro Timur, Sulawesi Utara. Masih terima kasih atas ordernya kembali di AJS Masih. Ini langsung kita grafir sesuai dengan pesanan. Di chamber itu ada grafir nama. Ntar langsung kita grafir sesuai dengan pesanan masing-masing sobat pediles. Untuk maksimal pressure sama ya, kalau dari AJS itu 2800 PSI, dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI, harap dipompa kembali. Ini yang WTP ya, WTP ini bukan stiker. Kalau saya kuku, ini ada kukunya tak gini, ini tuh aman masih ya, tidak mengelupas. Di popor juga tidak mengelupas masih. Ini bukan stiker ya atau cat, ini WTP, weather printing celup ya. Celupin langsung jadi, mantap sekali. Oke, terima kasih Mas Bosku. Salam satu laras, salam one shot one kill dari channel Laris Jaya Sport. Terus kali ini kita mencoba pesanan dari Mas Filipis atau Filipus sih. Mas Philip ya. Ini dari kota Siding Bengkayang Kalbar. Pesanan itu bocah efek Jaguar Libas. Ini produk semi CNC tapi power dan akurasi kita langsung uji coba masih. Ini kita tes dulu ya. Untuk pesanan itu bocah bocah semi CNC Libas. Ini menggunakan peluru yaitu Hercules. Kita uji coba dulu untuk tes yaitu nembak lubang peluru. Untuk uji coba akurasi, unitnya Mas Filipus dari kota Bengkayang Kalbar. Ini powernya dan akurasi langsung uji coba tes yaitu nembak lubang peluru. Kita cek kembali masih. Kita cek ulang. Perkenaan di samping, 2 tembakan di samping, hampir masuk lagi masih. Kita cek beberapa kali jedor atau beberapa kali tembakan. Masuk lubang ya 3 peluru, berarti ini perkenaan di atasnya tipis. Ini menggunakan rekomendasi yaitu peluru Hercules yang saya pakai buat tes akurasi nembak lubang peluru. Langsung masuk ya bos, mantap sekali. Ini unit yang dipesan dari Mas Filipus. Wah, akurasi ini ngeri bos. Ini ngeri banget akurasi, jos gandos sekali. Tidak ada yang keluar sama sekali, dan ini bidikan pertama dan akurasi di sini ya. Ini buat nembak lubang ya, bukan kaleng peluru atau koin 500, tapi lubang peluru masih, dan hasilnya bagus. Terus saya lihat untuk jatuhnya juga bagus, jadi akurasi pasti gampang sekali ya, karena kita menggunakan laras pilihan ya. Untuk kawan-kawan sobat pediles yang beli atau order di AJS, ini masih ya, hasilnya jos gandos sekali. Ini mampu buat ikut lomba siap, hunting siap, semuanya serba siap. Yang penting orangnya juga harus siap bosku ya. Dan ini rekomendasi menggunakan yaitu peluru Hercules ya. Kalau mau pakai peluru yang lain sesuaikan aja ya Mas Bos ya. Kalau bagus dipakai, kalau tidak bagus ya tidak usah dipakai. Karena di sini itu rekomendasinya kita tes lah itu menggunakan peluru Hercules. Jadi sesuaikan peluru yang kita pakai untuk tesnya. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Jadi dari AJS pakai peluru Hercules, sampai sana harus pakai Hercules, jadi langsung jedar-jedar ya. Daripada pakai GR12 atau pakai yang lain malah ikut tambah bubrah, bingung, pusing ya. Dikira ngaca pada pelurunya yang tidak rekomen dari AJS. Ini dari Mas Filipus dari kota Siding Bengkayang Kalbar ya untuk sobat pediles. Ini unit yang dipesan dari Mas Filipus yaitu bocap semi CNC ya, tapi hasil akurasi dan powernya ini mantep banget, keras bos. Saya menggunakan powernya yang slow ya atau sedang. Untuk yang sekokan sudah tersedia. Untuk relnya ini rel besar, rel Picatinny, lebih kuat, lebih presisi tentunya ya buat mounting teleskop. Dan untuk panjang laras 60 cm ya, ini larasnya baja seamless,
Terus robongnya ini OD22, tabungnya jenong 500 cc. Untuk manometer di extension valve ya, untuk kawan-kawan ini jumpernya jumper monoled, bisa memakai regul juga untuk cancel kokang. Terus safety trigger, ini popornya popor tombol ya. Dan untuk tarikan ini tarikan set lever ya, posisi menembak itu posisi seperti ini. Kalau tidak jadi ada cancel, ada safety trigger. Pengisian menggunakan mini coupler ya untuk kawan-kawan. Ini unit yang dipesan dari Mas Filipus dari Kota Siding, Begayang, Kalbar. Untuk maksimal pressure sama ya, kalau dari ACS itu kita anjurkan yaitu 2800 PSI, dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI, harus dipompa kembali. Ini produk dari ACS yaitu gocap FX Jaguar Libas masih. Ini pengerjaan semi CNC tapi seperti full CNC ya. Untuk kawan-kawan ya, mungkin di luar sana bisa terjadi namanya full CNC itu seperti ini Mas Bos ya. Ini rasanya halus, tarikan halus, terus ringan, powernya kuat ya, mantap banget ini. Ini talikannya halus, yang sudah mencoba untuk produk ACS itu sudah merasakan sih. Unit murah tapi akurat rasanya itu seperti unit full CNC masih. Oke, terima kasih Mas Filipus atas order dan kunjungannya. Salam satu laras, salam bahan satuan kill dari channel Laris Jaya Sport. Selamat siang buat sobat Bediles. Kali ini kita mereview pesanan dari Mas Arpandi dari Kota Bolaang, Manggodo Timur, Sulawesi Utara. Ini pesanan yaitu gocap bulbub WTP ya. Ini ke daerah Bolaang, Manggodo Timur, Sulawesi Utara kembali, yaitu order wheelcat 460 cc, terus teleskop discovery, terus peluru sama rel bipod. Kita tes menggunakan yaitu mencoba ke peluru Hercules ya. Kita mencoba dulu untuk tes akurasi larasnya. Kita menggunakan peluru Hercules. Ini bidikan pertama. Saya akan mencoba beberapa kali tembakan. Untuk uji coba akurasi yaitu nembak lubang peluru. Untuk larasnya tipis di atas sedikit. Kita uji coba kembali. Kita tes beberapa kali tembakan. Masuk lubang ya. Kita uji coba kembali masih. Masuk lagi ya. Wah, ngeri banget ini, kecil sekali. Ini akurasinya di samping sedikit dari bidikan. Ini akurasinya bagus. Untuk perkenaan atau jatuhnya peluru juga bagus. Ini menggunakan yaitu peluru Hercules yang saya coba atau yang saya pakai buat nembak target ya. Kita coba kembali. Kita coba kembali masih. Kita coba kembali. Akurasinya bagus, cukup kecil perkenaan. Untuk tes unit pesanan dari Mas Arpandi ya. Ini menggunakan mencoba ke Hercules. Ini hasilnya tadi Mas Bos ya. Ini sudah menghitam posisi akurasinya. Menggunakan peluru Hercules. Kita amati beberapa kali tembakan. Hasilnya sudah kelihatan. Kalau kita bikin lagi di atasnya. Oke. Kita coba kembali masih. Ini peluru yang saya pakai tetap yang sama, Hercules. Oke, masuk langsung. Ini hasilnya bagus, perkenaan.
Iya Mas Bos ya, hasilnya nembak lubang masuk lubang. Akurasinya jos gandos. Nah ini Mas Bos, kalau kita mati beberapa kali tembakan itu seperti itu. Jadi tes akurasi itu tes larasnya, ngacak tidaknya. Ini tadi di sini ya, dan akurasi saya lihat itu di sini. Dan sudah kelihatan beberapa kali tembakan. Ini groupingnya tipis satu, layarnya sudah masuk semua. Groupingnya sangat tipis ya. Ini bidiknya mungkin kurang sedikit ke sini, jadi kurang masuk. Padahal ini ya masuk. Nah kedua di sini, ini sangat kecil. Ini hasil tes unit pesan dari Mas Arpandi dari kota Bolaang Manggodo Timur. Ini peluru yang saya pakai yaitu Hercules untuk uji coba akurasi, yaitu nembak lubang, dan hasilnya mantap sekali. Ini yang kedua jos gandos ya, karena sudah kelihatan akurasi jatuhnya. Ini kalau tidak menggunakan iom kecil banget, dua-duanya kecil. Apalagi yang nomor 2 tadi yang terakhir ya, kecil banget ini. Ini menggunakan peluru Hercules rekomendasi dari ACS. Untuk pesanan yaitu bullpup Wildcat ya. Ini bullpup Wildcat tabungnya 460 cc untuk kawan. Untuk rel atas memakai rel Picatinny ya, atau rel 22. Ini lebih presisi, lebih kuat, dan lebih tegak lurusnya dapat ya. Maksudnya kuatnya di mounting teleskop ya. Jadi presisi banget, tegak lurus. Dan untuk panjang laras dari belakang sampai depan itu 60 cm. Ini serabungnya udah 22, tabungnya 460 cc ya. Ini bukan stiker ya, atau bukan cat, ini WTP, Weather Printing Camo. Jadinya sistem celup ya untuk sobat bediles. Ini sangat kuat banget. Dan untuk chambernya monolith ya, ini manometernya. Ini untuk penyetelan aset lever. Ini ada sandaran pipi atau sandaran untuk membidik. Dan untuk tarikan ini tarikan set lever ya, posisi menembak seperti ini. Ini posisinya, dan ini ada safety trigger, ini ada cancel. Pengisian semua menggunakan Mini Cooper ya, dari semua jenis pompa sama untuk sobat bediles. Ini unit yang dipesan dari Mas Arpandi dari kota Bolaang Manggodo Timur, Modoyak. Ini ya Mas Bos ya, ada kemarin juga ke Bolaang Manggodo Timur juga, bullpup WTP juga ya, berangkat ke sana. Ini ke Sulawesi lagi untuk kawan-kawan. Untuk maksimal pressure kita anjurkan yaitu 2800 PSI, dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI. Harap dipompa kembali, langsung kita sesuaikan pesanan masing-masing sobat bediles. Oke, terima kasih masih. Salam satu laras, salam one shot one kill dari channel Laris Jaya Sport.